Nah, apakah pendapatan itu akan berkurang ketika statusnya tidak menjadi ibu kota negara? Ini kita tidak bicara soal kota penajam pasar utara itu, bukan. Kita bicara soal DKI dan keberadaan masyarakat yang ada di dalam itu yang bernama masyarakat Betawi dengan segala kebetawiannya yang akan kita coba angkat dan kita lindungi, dan kita perlu kita beri semacam harga khusus. Kalau bisa kita sebutkan angka komplek yang ada di Jakarta. Kebetulan ketua umumnya juga sudah hadir di lingkungan kita, yaitu Pak Haji Kiai Haji Lutfi Hakim selaku ketua umum Forum Betawi Rempuk, yang akan juga memberikan masukan-masukan kepada Komisi 2 terkait nasib undang-undang dan masyarakat Betawi ini. Untuk kemudian tempat, Kiai, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Dr. Haji Samsurijal MSI, Wakil Ketua Komisi 2 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, sahabat saya Bang Haji Beki Mardani, moderator Bang Rizkyansyah, para teman-teman Betawi dan seluruh yang mengikuti acara ini baik offline maupun online, yang dalam bahasa ekonomi itu biasanya sering digunakan dalam kegiatan jual beli barang atau jasa, memperbaharui akad. Bukan hal yang baru, tapi memperbarui akad dengan beberapa catatan-catatan yang sebelumnya mungkin tidak diakomodir, itu agar bisa diakomodir, terutama tentang kepentingan masyarakat Betawi sebagai penduduk inti Jakarta. Status ibu kota mungkin bisa dicabut, tapi Jakarta sebagai sebuah provinsi itu akan tetap ada sepanjang negara ini ada. Nah, kalau kita bicara kekhususannya dari sisi ekonomi dan lain-lain, saya kira mungkin kurang tepat. Boleh dibilang kalau kita mengacu ke Aceh dan beberapa tempat itu lebih karena pada sisi politis, tapi kekhususan Jakarta saya lebih sepakat kalau dia mengacu pada persoalan sejarahnya yang panjang ya, karena secara faktual rekam jejak sejarah pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Jakarta sebagai lokasi terjadinya rangkaian peristiwa politik dan kontrak sosial yang melahirkan bangsa Indonesia. Kita ini dijajah 350 tahun. Sebagian banyak yang tidak percaya. Kenapa bisa sampai selama itu? Apakah tidak ada perlawanan dari bangsa Indonesia? Ada. Tapi perlawanan yang sporadik dan hanya bersifat fisik. Baru kemudian ketika merubah arah strategi taktik perjuangan dari gerakan fisik menjadi gerakan kebangsaan, dan itu berlokasi di Jakarta dengan inisiasi tentunya orang-orang Jakarta. Karena seperti di sini nggak mungkin lah teman-teman ya Betawi yang menginisiasi kalau bukan orang-orang yang tinggal di gedung Dewan ini, kan gitu. Sama ketika terjadi peristiwa Sumpah Pemuda, disitulah perubahan arah perjuangan bangsa Indonesia yang tadinya sporadik dan hanya melulu bersifat fisik, lalu berubah menjadi gerakan kebangsaan. Dan ternyata efektif, 37 tahun kemudian Indonesia bisa merdeka. Dan itu lokasinya di Jakarta. Kemudian peristiwa proklamasi juga di Jakarta. Banyak sekali rangkaian peristiwa politik di Jakarta. Makanya kami berharap bahwa Jakarta tetap sebagai daerah kekhususan karena proses sejarahnya yang panjang itu.
Saya kira kalau saya boleh berandai-andai, kalau dulu Sumpah Pemuda dilakukan di daerah lain, itu belum tentu akan terjadi. Kenapa? Karena kultur masyarakat Betawi yang tasamuh, yang tolerans, yang egalitarian. Sejak dulu misalnya orang Betawi yang imlekan teman-teman kita dari warga keturunan. Tapi orang Betawi pun ikut sibuk mencari bandeng yang di atas 2 kilo. Kenapa orang Betawi selalu fanatik setiap kali Lebaran itu tidak pernah mengkonsumsi daging sapi? Karena sapi itu adalah merupakan salah satu binatang yang dihormati oleh salah satu agama. Makanya orang Betawi dari dulu lebih fanatik kerbau. Baru belakangan ini kemudian ketika kerbau itu begitu sulit dan harganya pun mahal, orang-orang Betawi mulai mengkonsumsi daging sapi. Tapi sebagian orang yang masih fanatik, mereka enggan mengkonsumsi daging sapi. Ini bukan persoalan konsumsi daging, tapi tasamuhnya, sikap toleransinya. Makanya buat orang Betawi tidak bermasalah sejak dulu ketika secara kultur dan struktur itu dimarginalkan oleh pemerintah Orde Baru. Ketika di wilayah lain meskipun gubernurnya penunjukan, tapi harus orang situ, Jakarta aja, dengan dalih ibu kota, dengan dalih pembangunan. Padahal menurut Ongkoham, kalau ada orang yang paling beruntung dengan kemakmuran dan kemajuan kota Jakarta, orang itu tidak lain dan tidak bukan harusnya orang Betawi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ini yang kami berharap bahwa dalam pembaharuan termin atau akad kontrak berkaitan dengan revisi Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 itu aspirasi masyarakat Betawi diperhatikan, apalagi sekarang statusnya bukan lagi ibu kota, sehingga wajar dong kalau kemudian sebagai ganti rugi ketika Jakarta dijadikan ibu kota sepanjang 77 tahun itu ada kompensasinya gitu kan. Sebab ketika Jakarta dijadikan ibu kota, Bang Beki Mardhani tadi telah mengatakan banyak kerugian-kerugian yang dirasakan oleh orang-orang Betawi, terutama ketika adat budayanya tidak bisa ditumbuh kembangkan dengan baik. Jangankan untuk ditumbuh kembangkan, dilestarikannya aja susah gitu kan. Sebab Dinas Kebudayaan di pemerintah provinsi di Jakarta aja malah juga banyak mengurus kebudayaan-kebudayaan lain. Porsi untuk Betawi bahkan mulai dibilang bisa lebih kecil daripada mengurus budaya-budaya yang lain. Padahal kata orang Betawi kalau makan ketupat di hari raya dimakannya bersama istri. Adat budaya kudu kita jaga, kalau bukan kita siapa lagi kan gitu. Ya tentu harus pahamilah orang-orang Betawi, dan ini bagian dari kearifan lokal yang menjadi nilai-nilai luhur bangsa ini sehingga masih tetap ada. Apalagi dengan arus deras globalisasi, kemudian kemajuan teknologi informasi, identitas jati diri kita ini kemudian mulai dihancurkan secara perlahan-lahan, dan yang bisa menyelamatkan adalah menghidupkan kembali kearifan lokal dengan menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Saya sering mengumpamakan itu nantinya orang Betawi itu seperti eceng gondok, ke bawah tidak berakar, ke atas tidak berdahan, sehingga mudah diombang-ambingkan oleh arus sekecil apapun. Lihatlah anak-anak kita sekarang ini, tidak sedikit yang terjebak ke dalam gejala alienasi, ketidakmampuan memberikan makna pada kehidupannya, dan ini membuat mereka nanti mudah terjebak dalam gejala kultus dan fundamentalisme. Meskipun kultus dan fundamentalisme itu gejala sesaat, tapi amat sangat berbahaya. Dan ini kita lihat dengan begitu kuatnya kemarin pada Pilpres tahun lalu itu, politik identitas yang membuat kita umat ini terpolarisasi. Ini karena tidak ada kearifan lokal yang bisa dijaga, yang bisa dipelihara. Makanya kami titip kepada fraksi Partai Persatuan Pembangunan
aspirasi dan kepentingan masyarakat Betawi, karena menjaga Betawi itu otomatis menjaga Indonesia, sebab Betawi itu bagian dari Indonesia. Budaya Betawi juga bagian daripada budaya nasional yang tentunya nilai-nilai luhurnya juga menjadi nilai-nilai mempertahankan bangsa dan negara Indonesia. Mungkin kalau untuk berbicara tentang tadi yang Pak Samsuri Rijal katakan, ekonomi dan lain-lain itu kita serahkanlah kepada bagaimana negara ini mengatur, tapi setidaknya ada kepentingan masyarakat Betawi di situ dalam pemerintahan. Kalau di Aceh ada lembaga Majelis Wali Nangru, kemudian di Papua ada Majelis Rakyat Papua, maka di Betawi setidaknya ada Majelis Adat Betawi yang nantinya itu bisa fokus pada bagaimana pelestarian dan pengembangan, karena budaya bukan cuma dilestarikan tapi dikembangkan, sebab waktu dan zaman selalu berubah, dan kalau hanya melulu dipertahankan tanpa ada kebaruan akan dianggap usang dan kuno. Itu apalagi anak-anak sekarang begitu sangat kritis, dan biarkan nanti itu kami yang bertanggung jawab untuk melakukan itu semua, sehingga ketika orang ke Jakarta dia tahu kalau dia berada di tanah yang penduduk intinya adalah masyarakat Betawi, karena tidak ada lagi alasan lah bahwa ini karena ibu kota dengan dalih macam-macam, sebab ketika Jakarta sudah tidak lagi ibu kota, maka berilah kami orang Betawi kompensasi akibat penggunaan Jakarta sebagai ibu kota selama 77 tahun. Tidak banyak lah, setidaknya dalam revisi nanti ada kepentingan masyarakat Betawi yang diakomodir. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memacu kita semua untuk mengeluarkan ide-ide yang lebih baik, dan harapan kami P3 adalah mikot awal kami orang Betawi agar kepentingan Betawi bisa terakomodir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang gak kenal sama FBR? Lihat tongkrongannya aja